Nah, sebelum kita membahas prosedur tentang bagaimana cara kita mengerjakan atau membuat diagram benda bebas pada satu objek atau struktur, nah marilah kita melihat dulu tentang gaya-gaya tumpuan. Nah, ada satu faktor juga dalam persoalan statika struktur, yaitu tumpuan. Tumpuan ini akan memberikan reaksi yang kita sebut dengan gaya reaksi tumpuan. Jika sebuah tumpuan itu bersifat menjaga atau mencegah gerak translasi dari benda dalam arah yang diberikan, maka tumpuan tersebut akan memberikan sebuah gaya reaksi pada benda dalam arah tersebut. Nah, itu kondisi pertama. Kondisi kedua, jika tumpuan tersebut bersifat menjaga atau mencegah gerak rotasi, maka tumpuan itu akan memberikan momen reaksi. Jadi kalau tadi gaya reaksi, kalau yang kemungkinan berikut adalah momen reaksi, ya, sehubungan dengan arah rotasi tadi. Oke. Nah, kita lihat sekarang tentang jenis-jenis tumpuan. Memang pada dasarnya ada 3 jenis tumpuan. Ya, kita kategorikan secara umum ada 3 jenis. Nah, kita lihat apa-apa saja itu. Yang pertama, yang dikategorikan sebagai tumpuan roll. Nah, simbol dalam gambar tumpuan roll ini, karena asal katanya dari roller, simbolnya adalah lingkaran, ya. Jadi Anda lihat di sini ada simbol lingkaran. Nah, ciri khas dari tumpuan roll adalah gaya reaksinya satu gaya, ya, satu gaya reaksi. Kita lihat pada gambar di sebelahnya, karena posisi roll dan permukaan ini, posisi dengan kondisi statis atau kondisi tetap dalam arah horizontal, maka reaksinya dalam arah tegak lurus, berarti arah vertikal. Oke, jadi ciri khas dari tumpuan roll ini adalah satu gaya reaksi. Kemudian tumpuan kategori yang kedua disebut dengan tumpuan sendi, atau ada juga yang menyebutnya sebagai tumpuan pena, ya, pena atau pen. Bagaimana tumpuan sendi ini? Nah, tumpuan sendi simbolnya Anda lihat ini, pin, ya, simbolnya ada seperti engsel, ya, gambarnya seperti sebuah engsel. Nah, bagaimana dengan gaya reaksinya? Gaya reaksinya ada 2, ya. Walaupun sebenarnya berasal dari satu gaya reaksi, tapi karena membentuk sudut tertentu, maka pada dasarnya tumpuan sendi memberikan 2 gaya reaksi. Ya, secara sederhana kita sebut gaya reaksi horizontal atau Fx dan gaya reaksi vertikal atau Fy. Nah, oke, kalau begitu bagaimana dengan tumpuan yang ketiga? Ya, tumpuan ini disebut sebagai tumpuan fix, ya, atau ada juga yang menyebut tumpuan jepit. Simbolnya bisa Anda lihat di sini, gambarnya seperti sebuah benda yang tertancap di keadaan yang tetap, ya, keadaan yang tetap. Jadi misalnya sebuah komponen yang dilas berarti posisinya tetap. Nah, tumpuan fix atau jepit ini memberikan 3 reaksi, ya.
3 reaksi, yaitu gaya reaksi horizontal Fx, gaya reaksi vertikal Fy, dan gaya reaksi momen ya, yang disimbolkan M. Nah, jadi perbedaan dari ketiga jenis tumpuan ini kita bisa lihat adalah pada berapa jumlah reaksinya. Jadi kalau tumpuan roll 1 gaya reaksi, tumpuan sendi ada 2 gaya reaksi, dan tumpuan jepit ada 2 gaya reaksi dan 1 momen reaksi. Nah, mungkin di antara kita masih kurang mengerti penggunaan atau aplikasi tumpuan ini di lapangan atau penerapan tumpuan di lapangan. Ya, mari kita lihat contoh-contoh yang ada di sini. Gambar yang pertama ini kita lihat adalah sebuah atau seutas tali baja. Ya. Seutas tali baja. Nah, kondisi seperti ini, tumpuan seperti ini digolongkan sebagai tumpuan roll, ya, digolongkan sebagai tumpuan roll. Walaupun di sini dia tidak menggunakan bola atau roll, tetapi ada kesamaan, yaitu gaya reaksi yang menggunakan tali atau kabel atau labrang, ya. Kesamaannya adalah gaya reaksinya cuma 1, yaitu searah dengan tali atau kabel tersebut. Ya. Gaya reaksinya cuma 1, yaitu searah dengan kabel atau tali yang dimaksud. Nah, itu sebabnya disebut tumpuan roll. Bagaimana dengan gambar yang di bawah ini? Nah, kita lihat ini ada bangunan di atasnya yang ditopang oleh sebuah kolom, ya, sebuah kolom, yaitu benda yang memanjang, yang posisinya vertikal, yang menahan gaya atau beban vertikal. Nah, kita lihat di sini ada bentuk pin, ya, bentuk pin atau bentuk engsel di sini. Nah, jadi kalau dalam contoh yang di bawah ini dia disebut tumpuan sendi, ya, tumpuan sendi atau pena. Tumpuan sendi atau pena. Berarti ada 2 gaya reaksi, yaitu reaksi horizontal dan reaksi vertikal, tetapi tidak ada momen reaksi. Nah, contoh yang berikutnya adalah kita lihat ini tumpuan pada sebuah jembatan. Tumpuan pada sebuah jembatan. Tumpuan ini kita sebut sebagai tumpuan roll karena tumpuan pada jembatan ini hanya menahan satu arah saja, satu arah gaya, yaitu arah vertikal, arah tegaknya. Sedangkan arah horizontal masih diperbolehkan. Jadi jembatan bisa bergerak ke arah horizontal, tetapi tidak bisa bergerak ke arah vertikal. Nah, itu sebabnya dalam tumpuan di contoh ini dia digolongkan sebagai tumpuan roll karena hanya satu gaya reaksi, ya, hanya satu gaya reaksi. Nah, contoh yang berikut adalah Anda lihat ada 2 bagian, ya, 2 bagian benda yang bersentuhan. Nah, bagian yang di atas tertumpu pada bagian yang di bawah. Nah, posisi seperti ini disamakan juga dengan posisi tumpuan roll, ya, tumpuan roll. Jadi hanya memiliki satu gaya reaksi, yaitu gaya reaksi vertikal ke atas. Nah, lain halnya dengan yang di konstruksi di bawah ini. Ya, konstruksi di bawah ini Anda lihat ini adalah konstruksi tumpuan fix. Ya. Ini sambungannya berupa pengelasan atau sambungan las. Nah, posisi seperti ini tumpuan menahan, ya, menahan gaya horizontal, gaya vertikal maupun rotasi. Nah, itu sebabnya
tumpuan ini disebut tumpuan fix, ya. Contoh dari tumpuan fix atau tumpuan jepit. Jadi memberikan 2 gaya reaksi dan 1 momen reaksi. Terima kasih untuk perhatian dan giatlah belajar agar Anda bisa sukses dalam mata kuliah ini, statika struktur, dan meraih nilai yang terbaik. Oke, sampai bertemu lagi. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua.